Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rusdaningrum. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Metro Lampung semester 5. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit memberikan motivasi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasakan atau sedang melewati masa-masa terpuruk atau masa-masa kegagalan. Jadi dalam kehidupan kita itu memang kita itu dalam setiap usaha yang kita jalani, usaha yang kita lakukan, itu memang tidak luput atau tidak terlepas dari sandungan-sandungan kerikil-kerikil kecil seperti misalnya kegagalan itu. Jadi dalam setiap usaha kita, dalam setiap hal apa yang kita lakukan, mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalami kegagalan. Tetapi dalam setiap kegagalan yang dialami oleh masing-masing orang itu ada kegagalan yang itu justru membuat mereka lebih bersemangat lagi, tetapi ada juga yang justru mengedownkan mental mereka atau membuat seseorang yang gagal itu menjadi lebih terpuruk lagi, dan bahkan ada sampai yang putus asa. Sebenarnya itu semua tergantung cara dari masing-masing orang yang menghadapinya. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasakan kegagalan, sedang gagal mungkin dalam karir, mungkin dalam dunia percintaan, atau mungkin dalam pendidikan, itu saya punya 5 motivasi untuk teman-teman semuanya yang sedang merasakan kegagalan itu. Ada 5 hal yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman mengalami sebuah kegagalan. Yang pertama yaitu kegagalan itu bisa jadi merupakan salah satu dari banyak jalan menuju kesuksesan. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu, kegagalan itu seolah menjadi suatu syarat yang umum yang sering dialami oleh banyak orang. Orang-orang yang sedang berusaha itu pastilah mereka mengalami yang namanya kegagalan. Tidak mungkin berjalan mulus-mulus saja. Mungkin ada yang berjalan mulus-mulus saja, tetapi hanya sepersekian dari banyaknya orang-orang. Nah, kemudian banyak sekali jalan untuk menuju kesuksesan, dan kegagalan itu bukanlah akhir, tapi merupakan salah satu dari sekian banyak jalan yang mengantarkan teman-teman semuanya, mengantarkan kita yang mengalami kegagalan itu ke gerbang menuju kesuksesan. Nah, kemudian yang kedua, kegagalan itu bisa jadi batu loncatan, karena gagal adalah planning. Maksud saya karena yang gagal itu adalah planningnya atau rencananya, bukan kamu yang gagal. Jadi jadikanlah sebuah kegagalan yang kamu alami itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi yang gagal itu merupakan rencana, bukan diri kita yang gagal. Jadi masih bisa diperbaiki. Jadi jangan khawatir. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, dan teruslah bangkit untuk menjalankan planning-planning atau rencana-rencana selanjutnya. Karena kehidupan kita itu akan terus berjalan, tidak ada hentinya. Kemudian yang ketiga, gagal itu bisa membuat mental, kesabaran, dan kemampuan itu semakin kuat lagi. Gagal itu menjadikan mental kita semakin terbentuk, kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu semakin berkembang, dan kita juga semakin terbentuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang kuat, dan pribadi yang kokoh. Karena apa? Karena kita sudah bisa melewati masa-masa kegagalan itu, akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi hatinya, lebih tegar lagi hatinya. Jadi biasanya seseorang yang sudah pernah mengalami kegagalan itu, dia pasti menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Karena apa? Karena ketika suatu saat nanti ia atau kita itu mengalami sebuah kegagalan lagi, itu sudah bukan hal baru lagi bagi mereka.
Otomatis mereka yang sudah pernah mengalami kegagalan itu, mereka sudah mampu menangani dirinya sendiri, mampu memanajemen dirinya sendiri untuk bagaimana ia melewati masa-masa sulit itu, melewati masa-masa gagal itu. Jadi itulah yang membuat kita, itu bisa membuat kita untuk lebih kuat lagi, kita lebih sabar lagi dalam menghadapi sebuah situasi yang kita alami. Nah, kemudian yang kelima, dengan adanya kita melewati sebuah kegagalan, itu akan bisa membuat kita lebih matang lagi dalam berpikir dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan kegagalan yang kita alami, dengan kegagalan yang setiap orang alami, itu kemudian akan menumbuhkan pribadi yang lebih teliti atau selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan itu akan membuat kegagalan itu akan membuat kita lebih memikirkan lagi apa resiko selanjutnya, apa yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan A, keputusan B, planning A, planning B. Itu kita sudah berhati-hati sebelumnya karena kita sudah pernah melewati kegagalan itu. Ada posisi positifnya juga dalam setiap kegagalan, tidak selamanya negatif. Keputusan yang sudah dipilih itu tentunya sudah sangat-sangat matang karena sudah kita pertimbangkan sebelumnya. Nah, kemudian yang kelima, yaitu setiap orang yang mengalami kegagalan itu tentunya akan lebih mengenal kekurangan dan kesalahan apa yang sudah pernah dilakukan di dalam diri kita sendiri. Karena setelah kita mengalami kegagalan, itu kita memiliki waktu untuk mengintrospeksi diri kita itu dengan mengevaluasi semua kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu kita memiliki waktu untuk mengevaluasi itu. Kemudian dari pelajaran-pelajaran itu kita bisa mencoba lebih menghargai lagi kesalahan-kesalahan, menghargai waktu dan menghindari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi itu teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin saat ini merasa sedang mengalami kegagalan, jangan jadikan kegagalan itu sebuah bahan untuk teman-teman itu justru terpuruk, untuk teman-teman itu justru tidak melakukan hal-hal yang lain. Jadi itu menghambat masa depan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami kegagalan, tetap semangat, jangan lupa tersenyum, selalu berusaha untuk berpikir positif, jangan anggap bahwa kegagalan ini akhir dari segalanya, tetapi kegagalan ini merupakan awal atau langkah awal dari teman-teman untuk menuju kesuksesan. Demikianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.